Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Bekar, yang saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bekar. Pada kesempatan yang pertama ini, sebagai warga beriman, saya mengajak mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan kami berpartisipasi dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu mengunggah video terkait dengan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan saya calon guru penggerak juga Pak Dodi Wijaya dan rekan-rekan sekalian, terkait dengan tugas modul 1.4 ini, calon guru penggerak membuat video pengibasan dalam materi budaya positif. Maka pada hari ini sesuai dengan jadwal, maka kita akan melakukan diseminasi, sosialisasi dan pengibasan materi budaya positif. Karena ini terkait dengan modul 1.4. Kemudian sebelum kita mulai pada presentasi materi budaya positif, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengarahan dan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Bekar. Pada Bapak Sarjana dan PD SPD MSI dipersilakan. Terima kasih Pak Jonda. Assalamualaikum Pak Andia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Hari ini kita semua masih diberinya nikmat sehat sehingga bisa hadir memenuhi undangan pembuatan video tugas calon guru penggerak modul 1.4, yaitu pengibasan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tersampaikan kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Andia dan Pak Dodi sebagai calon guru penggerak yang sangat bersemangat hari ini memenuhi tugasnya, yaitu tugas 1.4 pengibasan budaya positif di sekolah, di mana untuk mencapai guru penggerak itu banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan, Pak. Itu dia, Pak ya. Antara lain ini pengibasan budaya positif di sekolah. Nah, kita sebagai warga sekolah tentunya mempunyai tanggung jawab, bukan hanya guru penggerak saja, seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, gurunya, pegawainya, jaga sekolahnya, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah pun mereka ikut bertanggung jawab terhadap sekolah kita ini, sehingga akan terciptalah suatu proses pembelajaran di sekolah yang kondusif, yang baik. Nah, di mana pada hari ini rekan kita sebagai dua orang ini calon guru penggerak ini, ya pengibasan budaya positif sekolah di sekolah. Kalau kita lihat di gerbang kita itu akan ada banner yang dipasang Pak dia, budaya positif merdeka belajar. Jadi budaya positif itu artinya banyak sekali budaya positif yang mendorong untuk peningkatan sumber daya manusia, antara lain disiplin ke sekolah. Kita lihat kalau anak-anak di tata tertib sekolah itu kan ada aturannya, 7.30 sudah berada di sekolah. Apalagi gurunya, jangan 7.30, kurang dari 7.30 sudah ada di sekolah. Kalau itu sekolah masuk 7.30. Ada sekolah-sekolah itu kebijakan sekolah masing-masing. Ada yang masuk di sekolahnya KBM dimulai 6.30.
Bahkan kemarin yang di mana itu NTT ya 530 itu kebijakan sekolah, itu budaya positif. Artinya membiasakan kita itu hadir tepat waktu, artinya disiplin, mentaati tata tertib yang dibikin. Itu budaya positif. Jangan malah dibikin aturan, dibikin tata tertib, tidak ditepati, tidak diajukan, berarti kita mundur. Bukan positif, bukan terjadi perubahan. Baik itu dalam disiplin diri kita masing-masing maupun kita mendisiplinkan anak. Dalam kegiatan KBM itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong hari ini kita dukung rekan kita dua orang ini. Ini mengibaskan budaya positif ini banyak sekali. Karena dalam pembentukan karakter siswa sekarang profil belajar Pancasila itu banyak sekali karakter-karakter yang harus ditanamkan harusnya sejak dini, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan sekarang itu di SMA. Nah, tentunya kelas mereka itu berbeda. Positif dalam arti kata sini yang mengarahkan mereka itu ke arah yang lebih baik, berbuat yang lebih baik, yang religi, yang inovatif, kreatif. Bukan datang sekolah duduk, datang dengar, catat, balik. Itu juga gurunya. Harus kita itu kreatif, inovatif. Kita sebagai motivator terhadap anak, yang gurunya malas, itu sudah disiplin. Jadi budaya positif itu sudah ada. Itu dari segi belajar, berpakaian, itu juga pakaian. Dituntut berpakaian itu yang rapi, bersih, indah. Termasuk gurunya, anaknya. Bukan guru saja atau anak saja, dua-duanya dan warga sekolah. Budaya positif yang lain banyak juga, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Sampai pemerintah membuat aturan Permendikbud nomor 65 tahun 2018 sebenarnya. Nah, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Itu budaya positif. Dari segi tadi berpakaian, sikap, tingkah laku, sampai ada semboyan di sekolah itu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Mau tambahin boleh 7S, 8S, tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah ini. Ini gitu bina ini, gitu didik ini bukan meja, kursi, bukan manusia. Makanya ada istilah budaya positif. Ada peningkatan. Kalau mundur bukan positif ya, negatif. Seperti buang sampah. Itu sudah ada tempatnya, ada kotak-kotak sampah. Sekarang kita lihat anak tuh punya budaya positif, enggak dia bagus enggak? Sudah makan apa langsung digulung-gulungnya, diremas-remasnya, plastiknya langsung dibuang. Apakah mereka itu akan dengan kesadaran sendiri memasukkannya dalam kotak sampah? Pak Dodi ya. Kira itu Pak Andia dan Pak Dodi dan rekan-rekan sekalian, di dalam budaya positif di sekolah itu jadi banyak sekali hal-hal yang kita terapkan untuk pembentukan karakter bagi peserta didik kita. Kira itu saja. Mohon nanti bersabar kita ikuti kegiatan ini. Semoga hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan bagi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pembuka pada pembukaan aksi nyata 1.4. Baik, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Budaya positif yang ada di dalam materi modul 1.4 ada 5 materi dalam budaya positif itu. Yang pertama ya, itu adalah mengenai motivasi, hukuman ya. Kemudian juga segitiga restitusi,
budaya positif itu. Nah ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama nanti akan bergiliran. Saya dengan Pak Dodi, saya disiplin positif, motivasi hukuman, keyakinan kelas. Nanti kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Dodi. Kita mulai yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya pelajar, murid atau pengikut. Maka secara maknawi, disiplin itu kita harus paham betul alasan mengapa guru mengikuti atau murid mengikuti gurunya sesuai aliran atau ajaran tertentu. Nah ini disiplin. Kemudian Bapak Ibu, kita ada miskonsepsi terhadap disiplin ini. Jadi kita guru itu lebih mengutamakan, mempunyai pandangan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan atau hukuman. Padahal tidak, ya. Disiplin itu sebetulnya, kalau hukuman itu adalah alternatif terakhir dalam rangka kita menegakkan disiplin. Itulah kita sering terjadi miskonsepsi. Kemudian tujuan daripada disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara dan pesan, bagaimana kita atau siswa itu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai tujuan mulia. Jadi dengan disiplin kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita ingin capai. Nah, disiplin yang baik itu harusnya berasal dari motivasi dari dalam diri kita. Kalau murid, motivasinya diharapkan memang betul berasal dari murid itu sendiri. Maka bagaimana menanamkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena dengan mereka memiliki kesadaran motivasi intrinsik tadi, mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Begitu juga kita. Kalau kita sudah disiplin, maka artinya kita bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai waktu, dan kita percaya bahwa di balik disiplin itu ada kebajikan, ada makna yang dapat kita ikuti atau kita raih. Kemudian mengenai nilai kebajikan universal. Tadi kita ketahui bahwa disiplin itu mencapai tujuan mulia, ya. Maka dengan tujuan mulia itu merupakan nilai mulia dari kita menghargai diri sendiri tadi, ya. Kita bisa memiliki, itulah tujuan mulia kita. Jadi disiplin itu bertujuan mulia sekali. Karena tujuan mulia, itulah nilai mulianya, nilai mulia dari disiplin. Nah, dari nilai mulia disiplin itu nanti akan menghasilkan kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu.
Jadi kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Mengenai nilai kebajikan universal ini disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakang. Namanya kebajikan universal, menyeluruh, tidak terbelenggu, bebas, lepas dari bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap negara itu memiliki kebajikan universal, khususnya kita di Indonesia. Kita memiliki profil pelajar Pancasila, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Bahwasanya profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan universal yang harus dicapai oleh siswa. Kebetulan dimensi profil pelajar Pancasila ini ada 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai kebajikan universal khususnya di negara kita yang sudah disepakati oleh pemerintah. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kebajikan universal. Berikutnya, tadi mengenai disiplin. Berikutnya adalah motivasi. Bapak Ibu, motivasi itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan. Artinya menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi itu mendapatkan imbalan, reward. Dan yang ketiga, motivasi itu bagaimana menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi mengenai disiplin. Menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang baik, yang bagus, yang harusnya muncul dari diri kita, terutama mengenai kedisiplinan dan tugas kita dalam melaksanakan tugas belajar? Apakah nomor 1, menghindari ketidaknyamanan, mendapat teguran dari atasan? Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Apakah yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai? Bagaimana Bapak Ibu? Nomor 3. Ya. Ini nomor 3. Artinya motivasi ini motivasi yang muncul dari kesadaran diri kita masing-masing, baik kita selaku guru maupun nanti kita harapkan kepada siswa. Jadi motivasi bagaimana menghargai diri sendiri. Kita percaya bahwa dengan disiplin, dengan melaksanakan tugas yang baik, itu ada nilai yang baik yang bisa kita laksanakan. Sepakat ya Bapak Ibu? Nomor 3. Baik. Berikutnya, hukuman. Ya Bapak Ibu, hukuman ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi terhadap penegakan tata tertib adalah alternatif terakhir di dalam rangka melaksanakan peraturan tersebut. Jadi dengan hukuman itu maka tindakan terhadap suatu pelanggaran ini bisa dikategorikan dalam identitas gagal. Kemudian identitas gagal atau hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian dia bersifat satu arah. Kita selaku pendidik, guru yang memberikan arah kepada siswa. Hukuman. Tentunya di sini sudah sering kita lihat dan dipraktikkan oleh
kita semua, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, adalah hukuman yang mendidik. Selanjutnya, dengan hukuman ini maka murid itu hanya menerima hukuman tanpa kesepakatan atau pengarahan langsung. Inilah identitas gagal. Kemudian Bapak Ibu, ada dikenal dengan identitas sukses terhadap pelaksanaan disiplin tadi. Ada yang kita kenal dengan konsekuensi dan ada nanti kita kenal dengan restitusi. Jadi kalau hukuman itu identitas gagal, maka kalau konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Nanti akan kita bedakan bagaimana konsekuensi dan bagaimana restitusi. Berikutnya, konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati bersama, baik guru maupun murid. Anak-anak, besok kita silakan dikumpulkan tugasnya, ya. Sudah diberi tahu terlebih dahulu. Kemudian anak-anak menyepakati. Kemudian nanti pada saatnya besok anak-anak tidak bawa buku, tidak bawa tugas. Nanti akan diberikan konsekuensi. Kemudian sudah dibahas atau disetujui oleh kedua pihak tersebut. Kemudian siswa pun murid sudah mengetahui kalau saya melanggar konsekuensi ini sudah tahu hukumannya, sudah tahu konsekuensinya. Itu mengenai konsekuensi. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, kita akan belajar membedakan bagaimana hukuman dan konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, nomor 1 ini hukuman apakah konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Seperti tugas tadi, sepertinya ini konsekuensi, ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah beda tipis. Kita lihat kalimat terakhir untuk pelajaran PJOK. Ya, ini adalah konsekuensi. Kalau tidak ada kata pelajaran PJOK, baru ini disebut dengan hukuman. Jadi kita sudah mengaplikasikan, membedakan hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Dalam waktu pendek, jangka waktu yang pendek, sepertinya efektif penghargaan ini. Ya, efektif, berguna dalam rangka memacu motivasi dari siswa untuk bisa berhasil mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Tetapi terkadang tidak efektif kalau dibuat dengan persyaratan-persyaratan. Itu tidak menjadi efektif penghargaan tersebut. Jadi silakan kalian lakukan tugas ini. Jadi kita berikan persyaratan-persyaratannya.
Itu tidak efektif. Nanti kalau tidak kita buatkan lagi persyaratan, maka motivasi siswa kendor lagi, maka dia tidak efektif. Kemudian juga penghargaan itu juga merusak hubungan. Ya. Di sini maksudnya siswa, kalau kita pilih, oh kamu hebat, kemudian dilihat oleh siswa yang lain dia insecure, tidak percaya diri. Kenapa bapak itu input itu terus, saya tidak disebut terus? Jadi nanti hubungan si A yang sering tidak disebut dengan kita sering sebut terus, itu akan merusak hubungannya. Itu penghargaan. Yang bagus bagaimana Bapak Ibu? Kita memancing siswa untuk memunculkan motivasi dari dalam diri dia sendiri. Seperti yang kita sudah bahas tadi mengenai disiplin tadi. Diharapkan muncul keyakinan dari dalam diri siswa sendiri bagaimana motivasi dia dalam mengikuti pembelajaran. Jadi tidak harus, oh besok ada pelajaran ini saya harus kumpulin. Tidak. Nanti kalau saya tidak buat, saya kena hukuman oleh Pak Merdi misalnya. Artinya motivasi dari dalam diri dia belum muncul di dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Berikutnya, ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mungkin kita baru mengenal keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu imbaskan kepada guru, siswa di kelas. Pada saat Bapak Ibu masuk ke kelas memberikan materi pelajaran, buatlah kesepakatan kelas pada saat Ibu mengajar tersebut. Datang harus tepat waktu, menghargai pendapat kawan, kemudian juga mengumpulkan tugas. Itu adalah kesepakatan kelas yang Bapak Ibu adopsi dari aspirasi siswa. Ternyata dari peraturan kelas yang sudah nanti Bapak Ibu sepakati dengan siswa, sesungguhnya peraturan itu, di balik peraturan itu ada keyakinan kelas, ada kalimat positif yang berupa keyakinan kelas tadi. Misalnya siswa datang tepat waktu, itu peraturannya. Di balik peraturan itu datang tepat waktu tadi adalah apa nilainya? Tentu nilainya adalah disiplin. Disiplin itulah keyakinan kelas. Jadi kita menanamkan kepada siswa, jangan hanya memahami teks kalimat peraturan kelas saja, tetapi pahami apa di balik kalimat peraturan kelas tersebut. Kemudian, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Agar apa? Agar kelas kita itu pada saat kita mengajar, prosesnya berjalan dengan baik, dengan budaya positif tadi. Dengan adanya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, baik disiplinnya, motivasinya, dan keyakinan kelas siswa tersebut. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas itu yang efektif? Tentunya di sini dibutuhkan kesepahaman dari guru dan siswa. Makanya di dalam pelaksanaannya diajak musyawarah, diberikan ruang kesempatan pada siswa apa saja peraturan kelas kita, kemudian di balik peraturan itu apa makna keyakinan kelasnya itu, kemudian juga harus berkolaborasi, bekerja sama guru dan siswa dalam rangka melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Berikutnya,
Nilai kebajikan dan peraturan. Nah ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya ada nilai kebajikannya disiplin. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Misalnya nanti ada siswa mengusulkan kesepakatan kelas nomor 2, kembalikan barang pada tempat. Artinya di balik itu ada nilai keyakinannya, itu kebajikannya adalah peduli. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kebersihan. Kemudian dilarang merokok, menggunakan masker, dilarang menggunakan narkoba. Artinya nilai kebajikannya adalah kesehatan. Sama seperti kita menggunakan helm saat berkendara motor. Kita berpikir hanya untuk melindungi motivasi awal kita, melindungi daripada agar tidak ditilang polisi. Tapi sesungguhnya di balik itu ada nilai kebajikannya, yaitu mengenai keselamatan. Bapak Ibu ya. Nah ini mengenai nilai kebajikan dan peraturan ini, nanti silakan Bapak Ibu imbaskan kepada siswa, terutama pada saat Bapak Ibu mengajar. Khususnya nanti wali kelas yang mau pegang kelas masing-masing, silakan bisa ini untuk dilaksanakan. Karena nantinya dari keyakinan kelas baru nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah bisa memunculkan budaya positif. Berikutnya adalah, nah ini untuk 5 posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Pak Dodi Wijaya. Dan persilakan untuk selanjutnya Pak Dodi Wijaya mempresentasikan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi bagaimana nanti posisi kita, walaupun nanti pada akhirnya kita berusaha posisi kontrol seorang guru menjadi seorang manajer. Seorang manajer yang baik dalam rangka memenuhi posisi kontrol seorang guru. Kemudian setelah itu nanti baru kita akan dari posisi manajer, baru nanti kita akan berupaya bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Karena itu penting, segitiga restitusi terkait dengan pelaksanaan konsekuensi dari disiplin tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya mempersilakan rekan CGP lain, Pak Dodi Wijaya. Lanjutkan. Terima kasih Pak Andi Aguna, rekan CGP saya di SMA Negeri 1 Dokar. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andi Aguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi kontrol seorang guru, tapi sebelum masuk ke materi ini, saya sepertinya teman-teman sudah ngantuk semua ya, karena hari sudah menunjukkan jam 2 lewat. Kita isi briefing dulu. Oke, teman-teman dipersilakan untuk berdiri sejenak, biar jangan ngantuk ya. Oke, sudah siap semua ya? Ice briefingnya yang ringan-ringan saja, yang penting kita bergerak, jangan bubuk. Oke, dengarkan. Kalau saya melempar remote AC ini artinya tepuk tangan, tetapi kalau tidak melempar tidak usah. Oke, Bapak Ibu ya. Tepuk tangannya sekali, Pak. Oke, diulangi sekali lagi. Itu masih ada yang ada arti.
Ada yang tepuk tangan berarti promosikan. Oke, sekali lagi ya kita fokuskan. Alhamdulillah, silakan duduk Bapak Ibu. Ah, Dan ada lagi ya. Oke. Lanjut Bu Kiki. Oke, di sini posisi kontrol seorang guru itu ada 5 macam. Nah, kita sehari-hari itu kadang-kadang menganggap itu siswa itu seluruhnya salah. Padahal di sini belum tentu baik dari perkataan maupun fisiknya. Pertama, posisi kontrol seorang guru itu penghukum. Penghukumnya macam mana? Misalnya Adi telat datang ke sekolah. Artinya Pak gurunya ngomong, kamu ini selalu saja telat. Artinya dia membuat penghukum seolah-olah kita guru itu selalu benar, padahal siswa itu ada alasannya ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini, oh kata kamu terus yang telat, Aldi terus yang telat. Artinya siswa itu merasa bersalah. Oh, seolah-olah aku yang salah. Kemudian teman. Nah, kalau posisi teman dia beda lagi. Kemudian sebagai seorang pemantau. Nah, artinya kalau sebagai seorang pemantau, artinya Aldi, misalnya sepatu kamu hari ini warna putih. Nah, seharusnya di SMA kita itu tidak boleh pakai sepatu 100% warna putih, artinya 80% harus hitam. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang bagus itu posisi seorang guru itu adalah seorang manajer. Artinya kita berada di posisi yang paling atas ya. Di sini nanti kita lihat dulu videonya biar kita jelas posisi kita sebagai seorang guru ini di mana. Ya, oke Bapak Ibu, silakan Bu Kiki memutar ke video. Kita nonton dulu video. Nah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas Ini Bu Samsiati Rajasa. disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog Tunggu ya di fase apa? bersalah. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai penghukum, jadi ini gurunya.
itu posisi sebagai penghukum ya. Jadi kita harus menyadari posisi kita itu di mana. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung keras memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, ini pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, kita bisa praktekkan ya nanti. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, itu pembuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah Pak Ju, kira-kira pembuat posisi apa Pak Ju? cenderung menurut Belum ya manajer, mudah-mudahan Pak Ju. utarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat Sebagai teman. lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu Dalam sebagai posisi teman. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling tinggi ya dari seorang guru. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bu Vicky, stop. Posisi manajer adalah Lanjut, dikit lagi. posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima Oke, Bu Vicky, stop. Kembali ke 5 posisi kontrol guru tadi. Full kan Bu Vicky, layar di bawah. Oke, dari video tadi Bapak Ibu, itulah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Artinya ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang paling bagus itu ialah posisi manajer. Kalau penghukum kata-katanya agak kasar, jadi itulah yang harus kita sebagai seorang guru kita harus pelajari posisi mana yang paling bagus. Artinya tidak mesti kita ngomong kasar, mencemooh siswa. Jadi cara-caranya ada menanyakan kesepakatan kelas, membuat dia sendiri untuk menyadarinya kesalahan-kesalahan yang ia lakukan tadi. Kira-kira
posisi kita sebagai seorang guru, Pak Ju, sebagai apa? Nomor 5 ya, mudah-mudahan. Manajer. Oke, baik sekali. Jadi teman-teman semuanya, mulai besok kita harapkan untuk diterapkan kita sebagai guru itu sebagai posisi manajer. Nah, pertanyaannya, kalau terlambatnya seperti tadi banyak, mungkin 10-20 siswa bagaimana? Jadi mungkin ya berbagi. Kita tanyakan kalau posisi manajer, kita tanyakan jam masuk kita berapa, keyakinan kelas yang dilanggar dia apa, misalnya kedisiplinan itu. Kemudian kita membuat dia menyadarinya atas kesalahan siswa tersebut. Jadi dia sendiri yang menyadarinya. Jadi ada niat dari hati dia sendiri. Kemudian lanjut ke kebutuhan manusia, Bu Kiki, kebutuhan manusia. Oke, Bapak Ibu, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini juga ada 5 macam. Yang pertama itu adalah fisiologis atau kebutuhan hidup. Yang kedua aman dan nyaman. Jadi siswa itu mempunyai rasa aman dan nyaman. Yang ketiga itu cinta dan rasa memiliki. Yang keempat itu harga diri, dan yang terakhir itu aktualisasi diri. Lanjut, Bu Ika. Apa itu kebutuhan dasar atau fisiologi? Itu kebutuhan adalah untuk bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Di sini kebutuhan bertahan hidup ini ya otomatis siswa kita kalau tidak makan pagi-pagi otomatis dia akan lesu, lalu ya, tidak semangat untuk belajar. Kemudian misalnya juga rumah, kalau rumahnya juga terjadi kebanjiran, kebakaran, otomatis siswanya juga akan patah semangat ya. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian makanan, ya makanan, kesehatan, otomatis kalau kesehatan ya jangankan seorang peserta didik, murid kita seorang guru juga kalau tidak sehat otomatis tidak akan sempurna untuk mengajar. Kemudian kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi untuk langkah ketiga selanjutnya seorang individu harus memiliki kebutuhan pada tingkat ini. Jadi menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Contohnya anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua, ini kalau SD ya, untuk kewaspadaan diri, atau kita di sekolah biar rasa aman itu seperti apa? Contohnya ya apa aja Bu? Rasa aman kira-kira di sekolah. Yang jelas kalau disiplin, kalau rapi ya, siswanya bagus, kalau otomatis aman. Kalau siswanya rapi, bersih, rajin belajar, kalau aman, insya Allah. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial. Ya. Yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia membutuhkan cinta, kasih, sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Contohnya itu menjalin pertemanan dengan individu lain. Artinya anak-anak di sekolah kita itu membutuhkan jiwa sosial, persahabatan, pertemanan antar kelompok, antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat,
kebutuhan mendapatkan penghargaan. Nah, di sini harga itu harga diri itu berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, harga diri dibagi menjadi dua, yang bentuk menghargai diri sendiri dan penghargaan orang lain. Kalau yang namanya penghargaan, ya setiap orang mungkin membutuhkan penghargaan atau ya, tapi kata Pak Andi tadi ya Pak ya, kalau kita menghargai seorang guru, menghargai siswa kita itu hati-hati. Jadi kadang-kadang membuat rasa kecemburuan. Artinya di sini, kalau di sini mendapat penghargaan, menghargai diri sendiri. Misalnya siswa itu tepat waktu, masuknya tepat waktu itu menghargai diri sendiri, ya, atau mengganggu orang lain. Kalau telat, otomatis dia mengganggu teman sekelasnya. Kemudian lanjut, kebutuhan nomor 5 itu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan diri ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi ini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Contohnya cita-citanya jadi apa, itu untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu, materi kita Bu Vicky, lanjut ke segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Sebelumnya Bu Kiki, ini segitiga restitusi. Ada 3 macam. Yang pertama, lanjut, yaitu apa yang dimaksud segitiga restitusi? Adalah suatu prosedur dialog yang dijalankan guru dan orang tua atau murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Kemudian ini langkah-langkah ya, gambaran segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nanti keyakinan kelas yang Pak Andia sebutkan tadi. Lanjut Bu Gigi. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita misalnya nanti ada kasus, saya kemarin itu membuat kasus segitiga restitusi. Yang pertama adalah kasus Dwi menggeprek meja Anissa, karena Anissa selalu mencontoh jawaban atau lembar jawaban dari Dwi. Karena Dwi merasa kesal, dia menggeprek mejanya, dia hampir beradu fisik. Nah, kemarin saya panggil, itu adalah ada 3 pemecahannya. Yang pertama tadi naik keyakinan kelas, yang ketiga jadi saya panggil Dwi-nya, bagaimana kita membuat dia stabil, memvalidasi apa yang terjadi dan menanyakan keyakinan kelas, apa kesepakatan kelas apa yang telah Dwi langgar. Lanjut. Nah, sebelumnya, oke, di sini kata-katanya ya, guru itu misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita boleh ngobrolin siswanya kalau dia berbuat salah, tidak apa-apa nak. Itu manusiawi. Kamu datang terlambat, manusiawi. Mungkin bapak juga pernah datang terlambat, atau dia misalnya marah, emosi. Tidak apa-apa nak. Kamu tadi marah sama Anissa karena dia mencontek lembar jawaban kamu. Mungkin bapak juga kalau di posisi Dwi juga akan marah kalau teman saya mencontek jawaban saya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya, yakinkan dari siswa tersebut. Nah, kita bisa. Kemudian lanjut,
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu contoh kata-katanya, Bu Kiki, lanjut Bu Kiki. Contohnya itu kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tanpa kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, misalnya dia mengeprek meja tadi, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu marah sama Anissa tadi. Lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini setiap kelas seharusnya itu membuat kesepakatan kelas. Jadi siswa-siswa itu selain peraturan sekolah atau keyakinan sekolah, kami menyebutnya di guru penggerak ini keyakinan sekolah, itu ada juga keyakinan sekolah, ada juga keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas. Di sini misalnya tadi adalah tidak datang tepat atau terlambat, membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran, itu contoh keyakinan kelas. Masih banyak lagi keyakinan kelas. Nanti setiap wali kelas atau guru mapel boleh membuat keyakinan kelas sebelum pelajaran. Lanjut. Ini adalah apa nilai yang kita percaya dari kelas atau sekolah kita. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi contohnya tadi dia melakukan atau datang terlambat tadi, apa keyakinan kelas yang telah dilanggar? Contohnya di disiplin, artinya dia telah melanggar disiplin. Ini Bu Kiki, tolong ada video segitiga restitusi tadi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan hak
harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau Oke, Bapak Ibu, dari tiga posisi kontrol sebagai seorang guru tadi, ada yang ingin ditanyakan tak, Pak Jo? Jadi seperti itu cara kita menyelesaikan masalah. Kalau ada siswa yang bermasalah, kita tidak boleh membentak-bentak. Kita harus menanyakan, menstabilkan dulu, memvalidasi dan menanyakan keyakinan kelas. Ada yang ingin ditanyakan dari posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar tadi dengan ini segitiga restitusi.
Oke, Pak Ju ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada guru penggerak yang ganteng, yang sudah baik, Pak Andia. Senyum Pak Andia. Setelah mengikuti paparan demi paparan, yang menjadi fokus kami adalah yaitu 5 posisi kontrol guru ini. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini kami sepakat bahwa posisi yang ideal itu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Namun dalam hal ini dari kelima poin 5 posisi kontrol itu, apakah sudah masuk ke dalam posisi manajer kelima-limanya itu? Jadi apakah boleh seorang manajer itu mengambil tindakan berdasarkan urutan itu? 1, penghukuman, 2, membuat rasa bersalah, 3, sebagai teman, 4, sebagai pemantau, dan 5 adalah manajer. Jadi pertanyaan kami tadi, apakah kelima unsur itu bisa kita katakan yang merupakan bagian dari manajer itu sendiri? Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Ju atas pertanyaannya ya. Jadi ada yang lain? Cukup ya. Nanti Pak Andi yang menambahi kalau jauh saya kurang. Jadi Pak Ju, dari video yang telah kita tonton tadi, itu yang paling bagus itu posisi manajer. Jadi pertanyaannya, boleh tidak semua posisi itu dia ambil oleh seorang manajer? Kalau menurut saya tidak boleh Pak Ju. Jadi posisi Bapak tidak boleh pemukul, tidak boleh menganggap teman, karena itu adalah siswa kita, tidak boleh juga membuat dia merasa bersalah, juga pemantau. Jadi posisi manajer tadi Pak Ju, pertanyaan yang ditanyakan ke siswa itu berbeda. Kalau penghukum tadi, oh dasar setiap hari kamu ya telat ya, itu kasar katanya. Kalau Bapak mengambilnya manajer juga itu tidak boleh Pak Janda. Jadi kalau manajer ya manajer. Jadi kata-kata manajer tadi menanyakan, hari ini kita masuk sekolah jam berapa nak? Jam 7.30 kan? Oh iya. Jangan kau lagi yang telat, Nanda lagi yang telat, Fitri lagi telat, setiap hari kamu yang telat. Itu tidak boleh kita sebagai posisi manajer. Itu Pak Ju. Oke, ada tambahan dari Pak Andi? Mantap. Pak Andi, tambah Andi. Baik, terima kasih Pak Jona. Jadi mengenai 5 posisi kontrol ini ada 5, ya. Artinya di sini Pak Ju kita menyesuaikan. Kalau tadi sudah dikatakan identitas gagal, ya, identitas gagal tadi adalah hukuman dan teman. Ya. Kalau identitas sukses itu adalah pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, diharapkan kita ini melaksanakan posisi sebagai manajer. Ya, jadi ya, untuk kamu. Terima kasih. Untuk penutup kita memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk closing statement menutup acara kita pada siang hari ini. Jadi sudah sampaikan tadi 5 posisi kontrol dan diharapkan kita nanti akan berposisi sebagai seorang manajer. Baik, selanjutnya untuk menutup acara kita ini akan ada pernyataan penutup dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Sajarudin SPDMSI dipersilakan. Terima kasih Pak Andia, Pak Dodi sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan jangan lagi jadi calon nanti, jadi guru penggerak. Masih berapa bulan? Sebulan? Masih lama Pak, bulan 11. Sebulan. Di video ya.
Masih bulan 11 ya silam, ini bulan 7, 8, 9, 10. Sesuailah yang jadi guru penggerak itu harus yang di bawah 50. Kalau yang dari pojok 50 itu apalagi sering aku pensiun, nah sudah KO dia. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup pada hari ini mengenai pembuatan video pengimbasan budaya positif di sekolah, banyak sekali tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Andi Aguna maupun Pak Dodi Wijaya. Yang terakhir tadi mengenai posisi kita sebagai guru itu di sekolah itu. Posisi kita yang paling baik di situ adalah sebagai manajer. Ya. Jadi manajer karena kita ini di dunia pendidikan, karena yang dihadapi itu manusia, tapi untuk pendidikan apalagi zaman sekarang Pak Dodi ya, dunia maya, kamera, video di mana-mana. Kalau terjadi kesalahan sedikit saja kita bisa diviralkan. Makanya posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer, di mana posisinya itu bersifat sebagai seorang yang dewasa Pak ya, di dalam untuk mencerdaskan anak bangsa ini dalam membentuk karakter mereka yang merupakan pelajar profil Pancasila. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Saya kira itu Bapak Ibu guru, kita berangsur bergeser membudayakan budaya positif ini, di mana kita di sekolah berperan sebagai seorang manajer terhadap anak didik kita tersebut. Itu saja. Selamat Pak Dodi dan Pak Dia bekerja selanjutnya sampai dengan bulan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pernyataan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara kita pada siang hari ini mengenai pembiasaan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa tadi yang sudah disampaikan itu secara perlahan bisa kita laksanakan, dan kami harapkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk dapat mengimbaskannya pada siswa pada saat Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.